Gimana? Serah, mau monyong gimana? Serah. Tu'u lima jadinya artinya. Hah? Tu'u lima. Artinya berubah juga. Dibelajarkan? Dibelajarkan. Telah diajarkan. Belajar. Bisa ismam ya. Ismam. Dalam Quran apa ismam? La ta'man. Wa huwa khalaqul kasrah bi syai'in min sauti dhammah. Walaka dhammul fa fatasiru ainuhu wawan sakinah. Contoh qula bisa juga fi'il majhulnya qula atau bu'an. Wa naibu 'anil fa'il ala qismain zahirun wa mudmarun. Nah, ini kalian penting ya. Zahirun wa mudmarun. Fa zahiru fa-nya fa litafri'. Apa kemarin fa litafri'? Ya, untuk menjelaskan yang asal. Farah. Fa istinafiyah litafri'. Sudah catat tuh. Kalau lupa naik keranda. Naik keranda itu asyik ya. Baring, menghayati, memandang malaikat, indahnya malaikat. Allah. Iya. Apa ini? Tapi masih belum sekarang. Iya kan? Baring gratis, diangkat gratis. Hikmat apa lagi yang lain Ustaz? Banyak kemarin bareng nggak ada. Faz-zahiru. Oke, naibul fa'il ada zahir, ada mud. Faz-zahiru. Alif lam di sini apa? Alif lam di sini alif lam apa? Alif lam di sini apa? Ahdi zik. Nah, sudah belajar alif lam ya? Ahdi zikri sudah disebutkan sebelumnya. Ini penting kalian untuk menafsirkan Quran atau menafsirkan nas. Paham ya? Ini kaidah tentang ta'rif dan nakirah. Nakirah tambah nakirah. Maka asani ghairul awal. Ini kaidah muhim. Kaidah kalian temukan untuk memahami. Ketika ada nakirah, kemudian sesudahnya ada nakirah lagi, maka nakirah yang kedua itu bukan yang pertama. Maknanya bukan seperti yang pertama. Paham ya? Itu satu. Jika ada ma'rifah, kemudian sudahnya ada ma'rifah lagi, maka as-sani yal awal. Jika ada ma'rifah, kemudian ada ma'rifah lagi, maka yang kedua itu sama maknanya dengan yang pertama. Sama. Contoh, inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Lagi. Inna ma'al usri yusra. Nakirah. Berarti nakirah yang kedua itu apa? Bukan yang pertama. Berarti di sini apa? Ada dua kemudahan. Ma'rifah sama ma'rifah berarti maknanya sama dengan yang pertama. Berarti usrun di sini sama dengan usrun sih. Berarti satu kesulitan Allah berikan dua kemudahan. Tidak harus dalam satu kalimat, satu paragraf atau ini masih ada hubungan. Paham ya? Ini penting. Terus gimana kalau satu nakirah, dua ma'rifah? Idofah. Hah? Nakirah ma'rifah. Satu kalimat. Idofah. Kok idofah? Ada satu nakirah, satu ma'rifah. Maka yang kedua apa? As-sani hiyal awal. Kayak apa? Ya, kayak contoh ini. Wa naibu 'anil fa'il ala qismai zahirun wa mudmar fa-zahiru.
Berarti apa? Yang kedua sama yang pertama. Karena dia apa? Lil ma'hud, lil ahdiyah. Paham? Yang kedua, tapi yang sama seperti yang pertama. Nah, kalau ma'rifah tambah nakirah, berarti apa? Asani imma ghairul awal wa imma yal awal bihasabil qari bihasabil qarina. Nah, ini untuk 4 ini. Kalau nakirah, maka yang kedua itu bukan yang pertama. Ma'rifah, yang kedua itu yang pertama. Nakirah, yang kedua itu yang pertama. Sama. Ma'rifah nakirah, butuh qarina. Kalau qarinahnya menunjukkan yang pertama sama, berarti sama. Kalau qarinahnya menunjukkan berbeda, berarti berbeda. Ini adalah salah satu adawat yang dibutuhkan oleh seorang mufassir. Harus paham makna nakirah ini, maknanya yang ini atau itu. Paham ya? Seperti pada contoh, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin summa ja'ala min ba'di dha'fin dha'fin yang pertama apa? Berarti dha'fin yang pertama pasti bukan dha'fin yang kedua. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Maksudnya apa? Nutfah. Summa ja'ala min ba'di dha'fin. Kemudian setelah menjadikan dha'fin ini apa? Tifliyah. Quwwah. Summa ja'ala min ba'di quwwah dha'fa wa syai'. Dha'fa yang ketiga maknanya apa? Syaikhu khukha. Tua. Jadi beda kan nakirah. Yang kedua bukan yang pertama. Yang ketiga pun bukan yang pertama dan kedua. Paham ya? Ini penting sekali kalian membahas tafsirkan nas. Jadi Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Lemah di sini maksudnya nutfah. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin. Dha'fin yang kedua apa? Tufulah. Tsumma ja'ala min ba'di quwwah dha'fan. Dha'fan di sini apa? Syaikhu quwwah. Paham ya? Ini kaidah, ini kalian gunakan semua itu kalian. Kaidah tentang ta'rif dan tangkir. Jadi harus paham. Supaya apa? Supaya seseorang tidak salah dalam tafsirkan. Nakirah, sani wal ma'rifah, iyal awal. Nakirah, iyal awal. Ma'rifah nakirah, yahtaj ilal qarib. Ma'rifah itu yang awal ahdiyah. Iya. Kenapa dia yang awal? Karena dia menunjukkan ahdi. Ya, sama seperti apa? Ini tadi. Naibu anil fa'il ala qismain. Zahirun wa mudmarun. Faz-zahiru, kan satu nakirah zahirun, faz-zahiru ma'rifah. Faedahnya apa? Iyal awal. Makanya juga yang disebutkan ahdi zikr. Sudah disebutkan. Faz-zahiru huwa iza quri'al Qur'an. Jelas ya. Wa duriba masalun. Jelas lagi. Wa qutiyal am. Jelas lagi. Wa qutilal kharrasun. Apa makna al-kharrasun? Al-kazzabun. Wa yu'raful mujrimun. Wal mutmar nahwu duribtu wa duribna wa duribtu ila akhir. Ma taqaddama. Lakin yugnal fi'lul lil maf'ul wa yanubu 'anil fa'il wahidun min arba. Dibinasinya lil maf'ul ini dan menggantinya dari fa'il itu siapa? Wahidun min arba. Jadi ada 4 yang bisa menggantikan fa'il. Pertama, maf'ulun bi kama taqaddama. Duriba Zaidun. Asalnya apa? Darabtu Zaidan. Dibuang fa'il, jadilah duriba Zaidun. Berarti dia dari maf'ulun bi. Nahu julisa amamuka. Berarti ini zarab.
Wasima Ramadhanu. Jadi ini dhorob. Asalis al-jar wal majrur. Contohnya apa? Walamma suqita fi aidi. Berarti fi aidihim. Ar-rabi'u masdar. Contohnya apa? Fa iza nufikha fis suri nafkhatun wahid. Nafkhah masdar maf'ul mutlaq, jadi naibul fa'il. Wala yanubu ghairul maf'ul bihi ma'a wujudi bihi ghaliban. Tidak boleh menggantikan selain maf'ul bih selama maf'ul bih masih ada. Wa idza kana al-fi'lu muta'ad masih ada. Maksudnya apa? Selama yang inti asal itu maf'ul bih. Selama masih ada maf'ul bih yang lain enggak boleh jadi naibul fa'il. Contohnya misalnya ada kalimat Duriba Zaidun amamal fasli yaumal jum'ah Al-Madi syahr Ramadan. Qorbatun wahidah. Wah, nanggung kali ini. Maf'ul Zorob makan, zorob zaman. Masdar Qorbatun wahidah. Oh, seharusnya ini Jar majrur. fil fasli. Duriba Zaidun fil fasli yaumal jum'ah Qorbatun wahid. Nah, kalau seperti ini berkumpul semua, siapa yang berhak? Maf'ul bih. Maf'ulun. Jadi yang berhak hanya maf'ulun. Selama masih ada rajanya, ya rajanya. Maka ini tetap i'rabnya apa? Jar majrur biasa. Ini maf'ul mud. Paham? Wa idza kana al-fi'lu muta'addin bil isnain. Nah, tapi gimana kalau fi'ilnya muta'addinya kepada dua maf'ul? Ju'ila ihdahuma na'iban 'anil fa'il wa yunsabu tsani minhu umana. U'tiya Zaidun dirham. Asalnya apa itu Zaidan dirham. Itu kalau dua maf'ul. Tamam ya. Selesai naibul fa'il. Sekali lewat aja ya. Enggak kerasa seperti umur, seperti waktu. Jalan selesai. Ambil nafas dulu. Yang terburu-buru. Wah, sudah ada yang gulung tikar. Sudah ada yang gulung tikar. Gulung tikar nih, gulung tikar. Sudah ada yang mau angkat tangan? Yang mau izin boleh, kalau ada hagah jangan dipaksa ya. Nanti enggak saya gara-gara kenapa visanya enggak jadi ngaji telat sebuah kisah saya ini dituntut. Kalau ada hagah enggak kuat ya bisa tidur. Justru tidur kalian di majelis ilmu lebih baik. Tidur kalian di majelis ilmu lebih baik daripada tidur di kamar. Kalau tidur di kamar di HP seperti itu. Maksudnya untungnya kalian tidur misalnya di majelis ilmu kalau nggak kuat lagi apa? Misalnya ada semoga kalian aja. Oh amin. Walaupun kalian nggak amin tapi kalian ikut kena gitu. Karena Allah lihat kepada jamaah bukan perloh. Nanti kalian bangun-bangun, udah najah aja gue. Oh itu doa kalian ya. Wah, gitu ya. Saya kira gitu. Makanya alaikum bil jamaah.
Atau tidur boleh berjamaah aja. Asyaiton ma'al wahid akrab. Setan itu kalau dengan orang yang sendirian itu lebih mudah untuk mendekat. Mas sendirian nih, cakil dong. Hati-hati ya. Setan berarti. Kan? Dikit lagi. Tanda ini kita gas aja ini. Ya kan? Dikit kan? Panjang udah. Panjang ya? Panjang. Panjang nggak? Panjang kali lebar. Karena mubtada itu penting. Oke ya, tamam ya. Sedikit lagi ya. Walaupun nggak selesai, nggak apa, kita sambung dulu. Nggak tahu sampai selesai nggak tahu. Iya, nggak apa-apa. Kita sambung. Yang sendiri-sendiri ya. Kalau tidur jangan di kamar ya, di sini aja. Lebih baik di sini daripada kalian pulang ke kamar tidur. Ingat ya, setan itu cinta kepada kalian kalau kalian sendiri. Mudah menggodanya. Jadi nggak bisa sendiri. Ya. Kode. Jadi yang masih sendiri tolong Pak. Yang masih sendiri tolong. Karena setan itu mudah mendekati. Sifat sendiri. Karena kalau berdua tuh minimal ya. Ya. Bang, ada yang ingatin gitu. Kalau berdua. Iya Bang. Tapi kami ya, Siapa? kami jomblo. Kami para jomblo ini nggak penting gitu. Nanti lah itu. Puasa. Kami, enggak saya saja. Kalian enggak. Siapa jombi? Lagi mencari dan soleh. Yang soleh banyak soleh. Jadi mau setan benci atau senang dengan kita terserah. Atau orang benci ataupun senang dengan kita terserah. Karena kata seorang sastrawan apa? Baik engkau benci dengan saya atau senang dengan saya, itu adalah keuntungan buat saya. Kamu benci saya, berarti saya selalu ada di pikiran. Kamu suka saya, berarti saya selalu ada di hati. Itu selesai. Apa muskilah? Yang untung saya, yang sengsara kah? Kamu. Terserah kalian mau membenci atau menyukai. Bagi saya untungnya. Oke? Babul mubtada'i wal khabar. Memang berat perjuangan kita ini. Berat tapi insya Allah kalian agak Tinggal agak. tapi aman. Insya Allah kalian, walaupun kalian sulit-sulit sekarang, setelah kalian hatam kitab ini kalian nggak akan malas lagi belajar, pasti semangat karena kalian udah merasa, udah banyak, udah ringan nanti. ya Rob. Babul mubtada'i wal khabari. Coba lihat isyarah. Wa human naumut tsalis war rabi' minal marfu wa jam'uha fi babin wahid li talazumiha wali. Kenapa digabung bab mubtada' wal khabar? Karena kedua-duanya itu saling membutuhkan. Wal qasmiyah bil mubtada' wal khabar ya at-tasmiyah asy-syahirah. Mubtada' wal khabar itu adalah istilah yang masyhur. Wasibawaih, Imam Sibawaih enggak bilangnya mubtada khabar, tapi apa? Mabni wal mabni alaih. Itu Imam Sibawaih. Wal mantiqiyun yaqulun al maudhu wal ulama mantik mengatakan mubtada itu maudhu, khabar itu mahmul.
Wa ahlul ma'ani wal bayan yaqulun al musnad wal musnad ulama balaghah mengatakan mubtada itu musnad. Musnad ya, hanya perbedaan istilah saja seperti itu. Dalam nahwu mubtada khabar. Wa naibu wa akhiru. Kenapa diakhirkan dari fa'il? Lianna amilahuma ma'na wa amil fa'il lafzi. Maka amilul lafzi aqwa. Jadi kenapa urutannya fa'il dulu dibahas, naibul fa'il? Karena amil dari fa'il itu lafzi, sedangkan mubtada ini amilnya apa? Makna yang lafzi lebih aqwa daripada makna. Paham ya? Makanya babul mubtada'i wal khabari. Al mubtada'u huwal ismul marfu'ul 'ari 'anil awamilil lafziyyah. Jadi isim dirafa'kan sunyi dari amil-amil amil lafaz. Ismul marfu'. Al ismu, isim di sini baik itu isim sharih ataupun isim awal. Sama seperti wa antasumu khairul lakum, itu awal. Paham ya? Ari 'anil lawamil lafziyyah. Oke. Atau dia bihasbika dirhamun, bika dirham. Apa yang bihasbika? Khabar muqaddam. Lah, La ya Rasul. bihasbika. Apa lagi? Bihasbika mubtada. Ba harfu zaid. Ba harfu zaid. Hasbika mubtada wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddarah man'a min zuhuriha ishtighalul mahalli bi harfi zaid. Kaf mudhafun dirhamun khabar. Intinya ba harfu zaid, artinya mubtada itu bisa dimaksudi harfu zaid. Contohnya apa? Bihasbika dirham. Membedakannya dengan khabar muqaddam. Cara apa? Membedakannya dengan khabar muqaddam. Cara membedakannya adalah dengan melihat awal. Bihasbika. Memang berarti kalau huruf itu berarti juga mempengaruhi itu juga sih, apa? Harokat juga betul. Harokat akhir. Apa? Mempengaruhi harokat akhir apa yang huruf zaidah itu? Iya, mempengaruhi harokat akhir. Tapi i'rabnya tetap muqaddarah. Mana min zuhuriha ishtighalul mahalli bi harfi zaid. Itu huruf apa? Zaidah itu huruf apa? Tambahan aja. Yang masuk huruf zaidah itu yang tidak beramal. Tapi Bukan tidak beramal. Dia beramal, tetap beramal. Tapi dia hanya zaid, maknanya ya. Maknanya hanya zaid. Bukan memberi makna ilsaq ataupun makna apa. oh maksudnya kok awamil lafziyah itu amil yang mempunyai makna. Iya, amil yang mempunyai makna. Karena huruf zaid tidak dianggap amil. Karena dia tidak beramal secara makna, tapi itu belum beramal. walaupun secara lafaz beramal. Paham? Oke. Lanjut. Wa huwa qismani zahirun wa mudmarun wa huwa ana wa akhwa. Allati taqaddamat fi faslil mudmar. Wa zahiru qismani mubtada'un lahu khabar wa mubtada'un lahu marfu'un sadda masaddal khabar. Ini ingat. Mubtada itu ada mubtada yang punya khabar. Ada mubtada marfu' tapi dia punya marfu' tapi sadda masaddal, menempati tempat khabar. Fal awwal nahu Allahu rabbu wa Muhammadur rasulullah
Wasani huwa ismul fa'il wa ismul maf'ul. Ismul fa'il wa ismul maf'ul. Nah, ini penting. Jadi isim fa'il, isim maf'ul kan nakirah kan? Kok bisa jadi mubtada? Syaratnya apa? Iza taqaddama alaihi ma nafyun au istif. Contoh, aqaimun zaidun wa ma qaimuz zaida wa hal matlubul umrah wa ma matlubul umrah. Seperti itu. Paham ya? I'rabnya sudah tadi ya? Hamzah istifham. Sudah paham yang itu? Yang jelas boleh isim fa'il dan isim maf'ul jadi mubtada asalkan didahului nafi atau istifham. Kenapa? Wala yakunul mubtada nakira. Nah, ini penting. Ini bagian terpenting. Mubtada. Kalian pernah berpikir nggak? Kenapa mubtada itu nggak boleh nakira? Kenapa sih harus dilarang-larang? Kenapa sih harus dilarang-larang mubtada? Apa salahnya sih mubtada nakira? Yang penting kan khabar. Ya nggak? Pernah berpikir nggak atau nggak berpikir? Nggak pernah berpikir seperti itu. Hah? Karena mubtada itu intinya apa yang dibahas. Jadi harus Zaidun kok harus muayyan. Kenapa mubtada harus muayyan? Zaidun ini apa? Alam. Mahkumun an. Qaimun mahkumun bi. Aduh, gimana nulisnya? Mah. Aduh, kembali lagi tulisan saya. Dari tadi. Karena apa? Posisi mubtada itu posisi yang sangat rawan. Karena apa? Dia mahkumun an. Apa? Dia adalah tempat jatuhnya sebuah hukum atau tempat dihukumnya sesuatu. Sedangkan qaimun itu mahkumun bi. Dalam kaidah al-hukmu 'alal majhuli la yasih. Dalam mantik al-hukmu 'ala syai'in far'un an tasawwurihi. Ada dua ini. Kenapa Zaidun nggak boleh selain mubtada atau yang menempati seperti mubtada? Karena satu, kita sudah tahu mubtada itu tempat hukum. Menghukumi terhadap sesuatu yang tidak jelas itu tidak boleh. Dalam mantik al-hukmu 'ala syai' far'un an tasawwur. Untuk menghukumi sesuatu, kita harus punya gambaran yang sempurna tentang sesuatu tersebut, baru menghukumi. Paham ya? Makanya ini penting sekali. Karena bagaimana kalian menghukumi sesuatu yang belum jelas. Maka di sini juga pesannya untuk kehidupan sehari-hari. Jangan ini ya, ini saya sampaikan ke kalian dan sebagainya. Dengar ini baik-baik. Yang jelas saya sudah sampaikan ini. Setelah saya sampaikan, saya sudah lepas. Karena kalian juga ya, lihat kalian karena masih muda dan juga ya semangat masih gugu-gugu, egoisme masih tinggi, rasa persaingan masih muda lah kalian, masih umur kalian ini masih semangatnya untuk bersaing dengan yang lain, merasa lebih baik dan sebagainya. Maka pegang kaidah ini bagus-bagus. Far'un an tasawwuri. Pegang kaidah yang bagus-bagus untuk kehidupan. Apa ya? Nah, jangan pernah sekali-sekali berani
atau membiasakan menghukumi sesuatu yang kalian belum tahu hakikatnya secara pasti. Artinya apa? Sebelum kalian menghukumi sesuatu, kalian harus ta'akkad benar-benar tentang sesuatu tersebut. Karena ini bahayanya adalah misal kalian nih lagi masa muda, lagi bersaing dan sebagainya. Kan biasanya sering kan dengan kawan misalnya, merasa lebih baik dari kawan, atau merasa ingin menyaingi kawan, sehingga apa? Menjadi meremehkan kawan dan sebagainya. Atau melihat orang maksiat, kalian merasa lebih, atau merasa tinggi. Maka hati-hati. Caranya apa? Kalian harus paham, kawan kalian ini siapa? Hamba Allah. Kalian tahu maknanya hamba Allah apa itu? Tahu nggak maknanya bahwa kawan kalian itu hamba Allah apa? Maknanya dia punya Tuhan yang maha pengampun, maha penyayang, maha memberi, dan maha bijaksana. Pahami itu baik-baik. Apa makna kawan kalian itu hamba Allah? Bahwa dia itu punya Tuhan, dan Tuhan dia itu maha pengampun, maha memberi. Tuhan dia itu bisa mengampuni dia tanpa peduli siapa dia. Maka kita sebagai orang yang memandang, maka pandanglah hakikatnya. Dia hamba Allah. Karena begini, kebanyakan dalam ilmu tasawuf ini dijelaskan, banyak orang yang dia ditakdirkan mudah dalam beribadah, dimudahkan Allah dalam ibadah, sholat tahajud, sholat ke masjid 5 waktu, baca Quran, doa. Allah takdirkan dia mudah dalam ibadah, tapi amalannya tidak ada satupun yang Allah terima. Gara-gara apa? Merasa lebih baik, merasa punya lebih gitu dari orang yang mungkin dia melihat ada orang punya kesalahan atau orang ini banyak maksiat, dia tahu, sehingga apa? Terbesit dalam hati. Hanya gara-gara itu. Sedangkan banyak orang yang ditakdirkan hidupnya penuh dengan maksiat, tapi pada akhirnya apa? Allah angkat. Kenapa? Hanya mujarrad, hanya karena ketulusan dia mengeluh kepada Allah. Ya Allah, paham salah tadi susah kali ya Allah. Dia tulus, sadar bahwa dia terhina. Hanya gara-gara itu. Kalian bayangkan. Makanya apa? Itu tadi. Jangan sekali-kali berani mengikrarkan dalam hati bahwa kalian lebih baik dari sini. Hatta orang yang kau lihat ini adalah kau tahu 1000 aibnya, kau tahu 1000 kesalahannya, kau tahu berjuta-juta masalahnya. Jangan pernah ikrar sedikit dalam hati bahwa kamu lebih baik. Bahwa kamu lebih baik. Kenapa? Lihat, pandang hakikat di siapa dia? Hamba Allah. Apa arti dia hamba Allah? Dia punya Tuhan yang bisa mengampuni dia kapanpun saja Allah mau. Dan dia bisa memberikan ilmu kepada dia kapanpun Allah mau. Dan ingat, kamu juga punya Tuhan yang Allah bisa mencabut semua nikmat kamu hanya karena satu kesombongan kan? Makanya maka berhati-hati. Maka karena itu kita sering. Yang penting apa? Jangan sampai jadi ikrar. Oh tapi kami biasa. Kau gini bukan bercanda. Kalau masalah bercanda oke, masih dimaklumi kan. Misalnya, belum mandi ya. Nampaknya gitu, agak itu dikit. Kalau sama kawan kita biasa kan bercanda. Tapi jangan sampai apa? Ikrar dalam hati. Melihat orang maksiat, melihat orang punya aib banyak, lalu dalam hati
ikrar, wah lebih baik sedikit. Atau punya ilmu lebih banyak, lihat kawan merasa tinggi, lebih tinggi. Ingat, hati-hati. Orang sekalian kamu itu hamba Allah. Hamba Allah. Apa makna hamba Allah tadi? Dia punya Tuhan yang Tuhannya bisa mengampuni dia kapan saja dia mau. Itu pentingnya kalian menghukumi sesuatu dulu baru berbuat. Atau tahu dulu hakikat sesuatu baru hukumi. Soalnya kalian masih muda-muda, sering dengan kawan kalian merasa seperti ini, merasa mau menandingi seperti ini. Ingat, boleh dalam zahir oke, tapi jangan sampai ikrar dalam hati merasa lebih baik. Berlomba-lomba baik, tapi jangan sampai ikrar merasa lebih baik. Bagaimana mungkin merasa kita? Karena kebanyakan orang apa? Sholat, merasa dia yang sholat. Artinya apa? Orang yang seperti ini dia akan lebih banyak memandang dirinya. Dia akan lebih banyak apa? Memandang dirinya yang agung seperti itu. Dikit-dikit, oh iya saya sudah. Jadi yang nampak di dia itu yang semakin agung diri dia, bukan yang semakin nampak bagi dia itu rahmat dan kasih sayang Allah. Nah itu bahaya. Itu bahaya. Karena orang seperti ini yang nampak bagi dia apa? Hanya dirinya. Oh aku sudah sholat. Oh aku sudah zakat. Oh aku sudah Quran. Tapi dia enggak melihat, oh Allah sudah memberikan saya kemampuan untuk sholat. Allah masih sayang kepada saya, masih memberi kesempatan saya buat puasa. Beda sudut pandang. Hanya karena ini. Maka kalian hati. Makanya apa? Bagaimana mungkin kita sedikit-sedikit membanggakan saya apa? Sementara kita duduk, kita makan saja hanya karena air ludah kita tidak apa? Ada masih Allah Kita datang ke sini saja hanya karena masih nafas kita lancar dikasih Allah. Enggak kayak orang yang di rumah sakit pakai oksigen, enggak bisa ke sini. Lalu setiap hari kerjaannya apa? Hanya membanggakan diri. Itu Pak. Amalan banyak tapi tidak ada nilainya di hadapan Allah. Karena menganggap apa? Punya yang nampak hanya apa? Dia yang terus berkembang. Bukan pandang, dia yang memandang apa? Dirinya terus lebih baik setiap hari. Dia merasa seperti itu. Tapi dia tidak memandang bahwa setiap hari rahmat Allah semakin banyak. Itu saja beda. Ini hati-hati. Udah, ini kenapa penting ya? Kenapa Zaidun mubtada itu kenapa Zaidun harus ma'rifah? Karena dia itu tempat untuk hukum. Jadi harus jelas. Bagaimana kita mungkin bisa menghukumi sesuatu yang tidak jelas? Maka ketika kita ketemu orang yang belum jelas kita itu apanya yang kita juga belum lebih baik mengingatkan boleh tuh, tapi dalam hati jangan sampai ikrar lebih baik. Karena apa? Apa yang kita ketahui dari orang lain mungkin itu hanya setitik dari kebenaran yang ada pada dia. Sering nggak kalian kayak itu? Orang tiba-tiba menghukumi kita, padahal orang itu baru hanya tahu setitik dari yang sebenarnya yang ada pada kita. Makanya paling selamat adalah jaga. Ya, paham ya? Itu alasan kenapa wala yakunul mubtada nakira. Karena mubtada itu adalah tempat untuk menghukumi. Dan untuk menghukumi sesuatu tidak bisa kecuali sesuatu itu sudah jelas. Makanya apa? Wala yakunul mubtada nakiratan illa bimusawwir. Kecuali ada yang membolehkan. Wal musawwirat. Nah, ini betul mana akan datang. Wal musawwirat kemudian akan datang. Yang akan datang apa? Apa saja yang membolehkan mubtada itu nakirah. Sama.
Kalian tahu ada fi'il muta'addi, ada fi'il lazim? Ya. Fi'il muta'addi itu fi'il lazim itu biasanya untuk muta'addi, dia butuh huruf apa? Jarin. Huruf jar. Dan huruf jarnya itu biasanya berbeda huruf jar, berbeda Makna. bahasa. Itu biasanya apa? Bahasa apa dulu? An. Bahasaan berarti maknanya apa? Mencari. 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 Apa? Membahas tentang bahasa mencari. Mencari bahasa fi baru. Bahasa. Bahasa fi Membahas. tabaila. Maknanya apa? Tobat. Bertahu? Taba ala. Mengingkari. Kembali. Tubu ilallah. Oke, bertahu? Bertaubat mak. Allah yatubu alaihim. Menerima. Menerima. Beda. Bertaubat. Menerima tahu? Beda. Terkadang ada yang beda huruf jarnya, beda mak. Ada beda huruf jar, tetap satu mak. Mana? Baraka. Barakallah. Laku. Laka atau fika atau alaika. Sama. Emang sama? Mana? Sah? Ini salah satu yang sah. Barakallahu lak. Fi. Barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakuma fi khair. Sah? Enggak ingat itu, enggak tahu doa itu. Berarti enggak pernah undangan kalian. Enggak pernah kondangan. Saya makan langsung ya. Makan langsung. Langsung makan. Tambah 2 kali. Hafazah. Ala. Maknanya apa? Jaga. Memelihara. Hafazah. An. Menjaga. Hafid Allah. Hafazah wa yuhafizu ala, misalnya ala jismihi, ala salatihi, memelihara salat. Wajib. Hafazah an nafsihi. Berarti apa? Membela. Mempertahankan. 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 Ya banyak sih ini. Berbeda. Amsaka. Amsaka. Bi atau an? Bi. Bi aja lah. Amsaka biadi. Amsaktu bi kitabillah. Berarti apa? Bergantung. Amsaktu anil muftirat. Berpegang. Menahan. Mencegah dari yang membatal. Jadi kalian harus hati-hati. Muta'addi pada jar, huruf jar apa yang sesuai. Tamam ya. Oke, begitu sekian. Berarti selanjutnya apa besok? Wal musawwi, apa saja yang dibolehkan mubtada nakir. Allahumma shalli ala salati ala as'aril makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakiruna wa
كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومن